Teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Video ini akan membahas mengenai sejarah tentang Korea, dimulai dari zaman prasejarah Korea hingga ke periode Joseon. Kita memulai dengan zaman prasejarah Korea. Sebelum mengenal tulisan, Korea di masa kuno telah mengukir sejarah yang beritanya dibawa oleh orang-orang Cina. Bangsa asli Korea berasal dan berkembang dari salah satu bangsa nomad yang bermigrasi dari sekitar barat laut daratan Cina menuju semenanjung Korea dan bermukim secara nomaden. Hidup berpindah-pindah yang dilakukan oleh masyarakat prasejarah di Korea disebabkan oleh penyesuaian terhadap persediaan makanan. Kehidupan bersejarah di Korea dapat diketahui dengan adanya penanggalan Dangun yang berumur lebih dari 4.000 tahun. Sejumlah karyawan Korea menyarankan bahwa untuk dapat lebih mengenal zaman prasejarah Korea, perlu mengkaji kitab kerajaan Weishu yang dibuat pada masa kerajaan-kerajaan kecil di daratan Cina. Periode 3 kerajaan. Perkembangan zaman kuno di Korea didominasi oleh kepemimpinan 3 kerajaan kuno. 3 kerajaan besar yang pernah menguasai semenanjung Korea adalah Goguryeo, Baekje, dan Silla. Kerajaan-kerajaan tersebut berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan mempunyai hubungan dengan dinasti besar yang berkuasa di Cina, sekaligus terlibat konflik hingga mengakibatkan perang. Masing-masing kerajaan memiliki batas wilayah yang jelas untuk mengatur dan mempermudah pengawasan pada wilayah kekuasaannya. Pengaruh budaya Cina masih sangat kental mendominasi masyarakat Korea masa kuno. Menurut buku tua sejarah Korea yaitu Samguk-sagi, Silla didirikan pada tahun 57 sebelum Masehi, Goguryeo pada tahun 37 sebelum Masehi, dan Baekje pada tahun 18 sebelum Masehi. Meski demikian, berdasarkan jalinan persahabatan dengan Cina waktu itu, Goguryeo didirikan lebih awal daripada Silla. Goguryeo mulai mengalami perkembangan saat diperintah oleh Raja Taejo, yang berhasil meluaskan wilayahnya hingga ke utara dan terlibat konfrontasi dengan Cina. Kekuasaan kerajaan Goguryeo semakin meluas lagi saat pemerintahan Raja Gwanggaeto yang mana mampu mendominasi daerah Manchuria dan berhasil menaklukkan Jepang. Bahkan kerajaan lainnya seperti Baekje, Gaya, dan Silla berada di bawah kendalinya. Raja Gwanggaeto memindahkan pusat pemerintahan ke Pyongyang dan membuat Goguryeo menjadi paling kuat di kawasan Asia Timur yang berdampingan dengan peradaban tinggi yang dibangun oleh Cina. Kerajaan Baekje berbeda dengan kerajaan sebelumnya. Banyak terjadi perang selama dinasti ini memerintah Korea. Goguryeo yang masih berdiri mendapatkan serangan dari Baekje. Kerajaan Baekje didirikan di sekitar Sungai Han dan berhasil meluaskan pengaruhnya hingga ke Laut Barat. Peradaban yang dibangun oleh raja-raja Baekje memberikan warna baru bagi sejarah kawasan Asia Timur. Masyarakatnya bertumbuh pada sektor maritim yang memanfaatkan laut sebagai penunjang kehidupan dan untuk melakukan eksplorasi serta pelayaran. Masyarakat Baekje adalah navigator handal dan mereka membangun jalan yang menjadi koneksi wilayah antara Cina, Liaoxi dan Shandong, Korea, dan Jepang. Perkembangan selanjutnya membawa kerajaan-kerajaan Korea untuk bersatu dalam naungan kerajaan Silla. Saat kerajaan Baekje dan Goguryeo mengalami kemerosotan, kerajaan Silla tampil menjadi paling kuat dan memanfaatkan situasi untuk menundukkan dua kerajaan di Korea tersebut. Silla menunjukkan kekuasaannya di bawah kepemimpinan Kim Chun-ju dan Kim Yu-shin. Menurut berita dari dinasti Tang, Silla menaklukkan Baekje pada tahun 660 dan Goguryeo pada tahun 668. Kemunculan kekuatan kerajaan Silla berasal dari dedikasi yang tinggi dari para prajurit kerajaan yang dikenal dengan sebutan Hwarang. Mereka mempunyai loyalitas dan rasa cinta tanah air yang tinggi, sehingga rela berkorban apapun demi kemajuan kerajaan Silla. Para Hwarang di bawah kepemimpinan Sadaham, Guanchang, dan Kim Yu-shin memainkan peranan yang signifikan dalam pencapaian politik Silla untuk menyatukan tiga kerajaan. Periode Balhae. Balhae yang muncul setelah kerajaan Goguryeo runtuh pada saat Silla bersatu telah berhasil memegang peranan yang penting dalam sejarah perpolitikan di Korea. Beberapa daerah bekas kekuasaan Goguryeo diambil oleh penguasa baru kerajaan Balhae dan membuat perkembangan yang cukup pesat di wilayah tersebut. Corak kehidupan yang diusung berpijak dari kerajaan Tang dari Cina.
Mereka menjalin hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa di sekitar Korea seperti Jepang dan bangsa Turkistan. Ambisi mereka kuat untuk menjadi kerajaan yang besar dan tidak ingin berada di bawah kendali kerajaan lain yang ada di Korea. Kerajaan Balhae menganggap dirinya sebagai pewaris ke Goryeo, sehingga mereka terus mengobarkan permusuhan dengan kerajaan Tang dan Silla bersatu. Sistem kerajaan Balhae menerapkan sistem kerajaan Tang yang terdiri atas 3 lembaga, masing-masing adalah Yongsan-dong, Yonjoseong, dan Yongdaesong, yang memiliki 6 lembaga bawahan. Meskipun dalam pelaksanaannya, sistem pemerintahan kerajaan Balhae terlihat mirip dengan sistem pemerintahan kerajaan Tang, tetapi Balhae tetap memiliki ciri khasnya sendiri. Balhae menunjukkan dengan tegas bahwa mereka tidak mau menganggap Silla sebagai kerajaan yang lebih tinggi daripada Balhae. Saat itu, Silla sedang melakukan invasi ke wilayah Jepang. Jepang menjadi musuh utama bagi Silla. Namun, secara terang-terangan, Balhae yang terletak di Korea dan tidak mau bersatu di bawah naungan Silla, justru menjalin hubungan yang baik dengan pihak Jepang. Hal ini tentu mengobarkan api permusuhan yang besar dengan pihak Silla. Periode Goryeo. Pendiri kerajaan Goryeo merupakan seorang jenderal yang mengabdi pada seorang pangeran yang berkhianat pada masa pemerintahan Silla. Kota Songak dipilih sebagai tempat didirikannya kerajaan tersebut. Raja pendiri Goryeo mengumumkan kebijaksanaannya untuk menemukan kembali wilayah Goryeo yang terlepas di Manchuria. Sayangnya, hingga lebih dari 5 abad kekuasaannya, Goryeo belum hasil meraih ambisinya. Cara yang ditempuh pemerintahan baru Goryeo untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari rakyat bukanlah hal yang mudah. Silla yang sebelumnya berhasil mengadakan unifikasi kerajaan-kerajaan di Korea dan menjadi kuat, harus dilengsarkan terlebih dahulu dari para pemimpinnya. Berbagai peperangan antar kerajaan yang ada di Korea pun tidak dapat dihindari. Perebutan pengaruh dan kekuasaan selalu diwarnai dengan pergolakan politik yang tajam dan dilanjutkan di medan perang. Goryeo berhasil membuat posisi lawan-lawannya terjepit dan semakin melemah. Hal ini didukung oleh latar belakang pendiri Goryeo yang berasal dari kalangan militer. Seorang yang ahli strategi perang pasti memiliki banyak taktik untuk memenangkan pertempuran. Apalagi, kemenangan yang didapatkannya akan menempatkan dirinya pada posisi yang lebih tinggi dan berpeluang mendirikan dinasti baru untuk anak keturunannya. Selanjutnya pada periode Joseon. Kerajaan Joseon muncul setelah runtuhnya kekuasaan Goryeo. Kerajaan Goryeo yang sempat menguasai semenanjung Korea tidak mampu lagi mengendalikan kekacauan politik dan berbagai serangan yang muncul. Hubungan Goryeo yang semakin dekat dengan pemerintahan Mongol di Cina membuat hubungan antara Jepang dan Korea renggang. Kerajaan Yuan yang dipimpin oleh orang-orang Mongol menginginkan ekspedisi ke wilayah Jepang. Laksamana Yi Sun-shin melaksanakan serangan operasi yang lihai untuk melawan angkatan laut Jepang yang paling kuat. Sistem pertahanan keamanan negara pada masa Joseon lebih tertata dari masa sebelumnya. Markas militer didirikan di titik-titik tertentu, terutama daerah yang dekat dengan garis perbatasan. Kehidupan ekonomi masyarakat Joseon bertumpu pada sektor pertanian. Pemerintah meluaskan lahan-lahan yang dimanfaatkan untuk mengembangkan produktivitas pertanian. Hasil pertanian yang baik didukung oleh banyak faktor. Jadi, pemerintah bertindak semaksimal mungkin sebab pendapatan kerajaan dapat meningkat tajam apabila sektor pertanian menunjukkan hasil yang memuaskan. Selama pemerintahan Raja Sejong, masyarakatnya menikmati pertumbuhan kebudayaan dan kesenian yang tidak terkira. Para sarjana di Akademi Istana di bawah perlindungan Raja Sejong berhasil menemukan huruf abjad Korea yang dikenal dengan nama Hangul, sistem penulisan sederhana dan efektif. Pemerintahan Sejong membuat masa keemasan dalam sejarah Korea. Kerajaan tersebut membuat banyak penemuan dan ide-ide progresif di bidang administrasi pemerintahan, ekonomi, ilmu pengetahuan alam, kemanusiaan, musik, dan obat-obatan. Baik, sekian penjelasan dari kami tentang sejarah Korea. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.